peresmian masjid ini akhir-akhir ini kan, Masjid Al-Ikhlas. Ya. Lalu video itu muncul, kan Ya. dari narasinya kan mengadu domba. Jadi Yai Imad itu justru yang beda pandangan dengan saya. Orang membangun framing, membangun narasi bahwa Yai Imad itu disponsori Pak Aguan, ya nggak mungkin, nggak masuk akal. Epik ngurusin nasab-nasab itu ngapain gitu loh. Nah ini pengacaranya Epik aja, Bang Mu'annas, walaupun nggak pernah menonjolkan tentang kehabibannya, makin laris. Walaupun kadang-kadang saya posting di TikTok saya, itu Biayain ya, Aguan, dirawon biayai Pak Aguan ini. Ya nggak apa-apa, namanya netizen itu. Masa kita kejar, ya nggak, kita terus saja sampaikan kebenaran itu. Jadi Yai Imad difitnah itu, Yai Imad. Jadi apa sepengetahuan Anda ya, sepengetahuan Anda bahwa narasi tentang bahwa Kiai Imad atau gerakan nasab ini yang mengkritisi nasab Mbak Alawi itu disponsori oleh Pix atau Pak Aguan itu tidak benar. Ya nggak bener, ngapain juga Epik ngurusin nasab-nasab itu ngapain gitu loh. Nah ini apa memang yang beli itu golongannya Pak Alawi di sana atau bagaimana? Wong pengacaranya Epik aja, Bang Mu'annas, walaupun nggak pernah menonjolkan tentang kehabibannya, nah terus bagaimana jawab itu kan gitu. Jadi Pik itu ya profesional aja, ini urusan kerja, urusan jual rumah, ngapain ngurusin Pak Alawi mau itu durian nabi atau bukan, nggak ada kaitan sama Pik gitu loh. Jadi saya ketawa, dilala jam berapa itu saya dapat screenshot, saya bilang akhirnya Kak Ono, yuk Gus Rofi, jangan Beb, jangan panggil anak Gus, tak barang Ono. Yang pasti Ovi dulu dengan Ovi sekarang beda. Iya. Lah Ovi dulu ente gendung iso, Ovi sekarang gak iso. Akhirnya enggak. Dulu Anda muhibin ya? Iya. Dulu gitu kan. Ya kita tetap menghormati lah. Kalau selama Habib dipanggil banyak kok, yang akhlak banyak sekali. Cuman kalau saya sekarang ini orang mau jualan ngaku-ngaku durian nabi, saya masih nanti dulu. Bukan itu wilayahnya sudah. Di era sekarang sudah gak layak, gak pantas jualan nasab sudah. Tapi inilah saya, bukan inilah bapak saya. Ada di barisan membela kajian nasab Kiai Imad. Ini bagaimana nih? Ada menanggapinya? Pertama, Pak Aguan itu gak pernah komunikasi dengan saya secara langsung ya. Ketemu ya waktu peresmian masjid ini akhir-akhir ini kan, Masjid Al-Ikhlas. Iya. Lalu video itu muncul, membangun framing, yang membangun narasi bahwa Yai Imad itu dibalik apa itu? Yang disponsori oleh Aguan. Itu kan dari narasinya kan mengadu domba. Jadi Yai Imad itu justru yang beda pandangan dengan saya. Beliau kan orang Banten nih. Kapan hari itu kan podcast ya, Mas Yusuf kan. Ya. Beliau bagaimana waktu itu membela masyarakat Banten. Ya kami menghormati lah Yai Imad ya. Karena menurut kami Yai Imad belum mendapatkan data yang utuh dari PIK, karena Yai Imad belum pernah ketemu dengan manajemen PIK, pihak PIK kan begitu. Ya namanya podcast secara terbuka, maka saya harus mengedukasi dong yang saya tahu. Jadi kalau ada orang membangun framing, membangun narasi bahwa Yai Imad itu disponsori Pak Aguan, ya nggak mungkin, nggak masuk akal. Saya pun nggak pernah datang ke Yai Imad untuk konsultasi masalah PIK kan itu. Karena banyak kiai-kiai Banten yang sudah paham tentang apa itu PSN dan apa itu proyek PIK. Jadi narasi atau framing yang dibangun untuk mengadu domba Pak Aguan, dituduh menyerang Pak Alawi yang dia itu, narasi murahan itu. Saya tahu kok, itu yang nge-share itu Pak Alawi. Orang Bangil, udah tak sebut deh. Dia nge-share itu di grup WA. Saya dikirimi oleh adik saya. Ada screenshotnya. Oh itu teman Anda ketika di Bangil itu? Iya. Dulu temen dia udah dewasa, saya agak kecil lah. Nah sekarang mungkin agak tua. Tapi saya nggak akan sebut siapa orang itu. Dia waktu awal rame di peresmian Masjid Al-Ikhlas, terus video saya beredar tentang saya ketemu Pak Aguan. Saya itu baru kali ini ketemu Pak Aguan, dan saya tidak ada rencana ketemu Pak Aguan. Bagi saya membela ya membela. Membela untuk apa? Ya kebenaran. Kalau nggak benar saya bela, habislah saya. Bangkrutlah restoran saya. Memang kalau urusan memfitnah ya, Kak Habib Duhulawi ini ahlinya ahli ya. Memutar balikkan fakta ini ahlinya ahli.
Kita semua sudah mendengarkan bagaimana penyampaian dari Cak Ovi ya, Ketua BKN Barisan Kesatria Nusantara ya, yang di situ ditanya Kang Yusuf Mares tentang adanya isu ya, adanya kabar yang di situ itu Kiai Imad itu dibiayai aguan, itu mendukung PIK 2 itu. Dari jawaban Cak Ovi jelas itu. Walaupun antara Cak Ovi dan Kiai Imad ini berseberangan, saudara-saudara, akan tetapi objektivitas menilai sesuatu itu harus sesuai dengan data dan fakta, tidak boleh asal-asalan. Ini konsepnya bagaimana mengatakan bahwa Kiai Imad itu dibiayai aguan dengan proyek PIK 2 ini, kalau bukan fitnah murana apa, tidak ketemu lah, dan tidak pernah ketemu antara Kiai Imad dan aguan itu, tidak pernah ketemu gitu loh. Nah ini dinarasikan malah dibiayai, terus untungnya itu apa? Termasuk Mu'anas Al-Aidin itu kan KB itu pengacaranya aguan itu. Terus untungnya apa? Apakah yang mau beli perumahan PIK 2 Partai Indah Kapuk itu golongan KB Dobolowi saja kan itu? Kan aneh ini, aneh. Makanya dari apa yang disampaikan oleh Cak Ovi jelas, saudara-saudaraku, bahwa antara Kiai Imad dan aguan itu tidak ada hubungannya dengan PIK 2, itu tidak ada hubungannya. Pantai Indah Kapuk kan, itu proyek-proyek perumahan kan itu, tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya. Jadi kalau ada orang yang di situ itu berani mengatakan bahwa Kiai Imad itu dibiayai oleh aguan, sebenarnya kata-kata dibiayai ini bukan hal yang baru. Banyak sekali Habib Dobolowi yang menyebarkan fitnah tersebut. Iya. Menurut Cak Ovi sumbernya itu dari Bangil ini, Pasuruan ini, awal-awal muncul katanya Kiai Imad ini dibiayai oleh aguan itu loh. Makanya Cak Ovi yang di situ itu mendukung PIK 2 kan, iya, Pantai Indah Kapuk 2 ini kan beda. Kiai Imad itu mengatakan tidak mendukung, kemarin sudah bikin pernyataan kan. Nah kalau Cak Ovi ini, Ketua BKN ini mendukung, walaupun beda pandangan, tapi di situ itu tetap kalau memang salah ya salah gitu loh. Itu fitnah itu berasal dari Bangil itu yang mengatakan bahwa Kiai Imad itu didanai oleh aguan. Nah ini bagaimana mungkin orang yang tidak pernah ketemu Kiai Imad tidak pernah ketemu dengan aguan, termasuk Cak Ovi ketemu satu kali dengan Pak Aguan, itu pun tidak sengaja gitu loh, di musola apa itu cerita dari Cak Ovi. Jadi begini saudara-saudara, kalau urusan fitnah itu memang Habib Dobolowi ahlinya ahli. Bahkan kami yang menyuarakan mengawal tesisnya Kiai Imad itu dikatakan ada yang membayarnya, iya kan? Ada yang membiayainya. Bahkan ada narasi yang ngeri lagi, mobil kami itu gonta-ganti kan itu, gonta-ganti. Jadi tukang fitnah itu ya mereka, memutarbalikkan fakta ya mereka. Makanya hari ini ya, kalau kita masih mengikuti Habib Dobolowi ya kita akan terjerumus, kita akan tersesat mengikuti orang-orang yang suka bikin fitnah, bikin framing, memutarbalikkan fakta. Ini nyata realitas saudara-saudara. Iya, susah loh. Apapun alasannya, kalau urusan nasab ini ya, terus mereka berani mengumbar fitnah, mengatakan seseorang yang tidak sesuai dengan fakta ya,
Contoh mengatakan Kiai Imad itu dibiayai aguan, padahal nyatanya tidak. Ini fitnah. Dan agama kita mengatakan al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, kok kita mengikuti orang yang suka menebarkan fitnah? Ini maksudnya apa? Menebarkan fitnah maksudnya apa? Mau tersesat mengikuti gaya mereka? Nah ini yang harus kita antisipasi. Kita dikasih akal oleh Allah untuk membedakan mana itu kebaikan, mana itu kebatilan. Jadi jelas saudara-saudaraku, jangan sampai kita terperosok ke dalam permainan yang dilakukan oleh para kabib Topolowi. Iya, tukang fitnah kok diikuti, ya akhirnya kita akan terseret, akan terbawa oleh provokasi. Kan gitu kan yang mereka lakukan. Makanya ayo kita sadar, ayo kita kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, ke pangkuan para guru-guru kita, para kiai-kiai kita yang mengajarkan bagaimana berakhlakul karimah, bagaimana menghadapi sesuatu dengan damai, dengan santai, saudara-saudaraku. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.